Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wanda Amelia Hamzah dengan NPM 218110172. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi sosial. Tetapi sebelum masuk ke inti materi yang akan saya bahas, perlu kita ketahui apa sih psikologi sosial itu. Psikologi sosial adalah ilmiah yang mencoba memahami karakteristik dan penyebab dari perilaku individu dalam situasi sosial. Psikologi sosial bersifat ilmiah karena mengambil nilai-nilai dan metode-metode yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan lain. Nah, contoh mungkin ada salah satu contoh dari psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin ada tawuran. Pasti teman-teman gak asing dong dengan apa sih tawuran itu. Tawuran adalah salah satu bentuk ekspresi seseorang yang merasa memiliki musuh karena satu kesalahan yang dilakukan individu atau kelompok. Mungkin dengan cara tawuran itu adalah salah satu mereka untuk membalaskan dendam mereka. Nah, tawuran ini terjadi di daerah yang tidak dapat menyelesaikan sesuatu dengan cara baik-baik. Dan mereka beranggapan bahwa tawuran adalah salah satu cara yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi mereka tidak tahu apa dampak dan akan terjadi jika terjadinya tawuran. Banyak yang sudah kita lihat di TV atau di sosial media manapun atau di dalam daerah kita sendiri. Akibat dari tawuran itu mungkin ada yang luka-luka, terjadinya kericuhan di keramaian. Mungkin itu adalah salah satu contoh dari psikologi sosial. Baik, kita masuk kepada inti materi dengan judul prasangka, penyebab, dampak, dan cara mengatasi. Teman-teman pasti nggak asing dengan kata prasangka, tetapi mungkin kebanyakan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah prasangka yang bersifat negatif. Baik, kita masuk ke dalam pengertian prasangka. Prasangka adalah sebuah sikap atau biasanya negatif terhadap anggota kelompok sosial tertentu hanya berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Hal ini dapat dipicu secara otomatis, implisit maupun eksplisit. Implisit adalah sikap yang disengaja, sikap yang tidak disengaja, tak terkendali dan tidak disadari. Jika eksplisit adalah sikap yang terus terang, tidak berbelit-belit atau mudah menangkap. Dan adalah sikap yang tegas. Diskriminasi melibatkan aksi negatif terhadap anggota berbagai kelompok sosial, sementara diskriminasi kasar jelas telah menurun. Bentuk yang lebih halus seperti rasisme modern dan tekonisme masih tetap ada. Lanjut dengan sumber prasangka, perbedaan pandangan. Prasangka berakar dari beberapa sumber, salah satunya adalah konflik langsung antara kelompok, situasi di mana kelompok-kelompok sosial bersaing untuk memperoleh sumber daya yang terbatas. Prasangka juga berasal dari kecenderungan kita membagi dunia menjadi kita dan mereka, dan memandang kelompok kita sendiri sebagai kelompok yang lebih baik daripada berbagi dengan outgroup lainnya. Outgroup adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan
sebagai lawan dari in-group. In-group adalah kelompok sosial di mana seseorang mengidentifikasikan dirinya secara psikologis sebagai anggota. Misalnya mungkin orang merasa penting secara psikologis untuk memandang dirinya mereka sendiri menurut ras, budaya, jenis kelamin, usia, dan agama mereka. Keanggotaan psikologis kelompok dan kategori sosial telah ditemukan terkait dengan berbagai fenomena. Lanjut adalah teknik untuk mengatasi dampak. Psikologi sosial percaya bahwa prasangka dapat dicegah. Hal tersebut dikurangi dengan cara beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik dengan mengubah pengalaman masa kanak-kanak sehingga mereka tidak diajarkan untuk mengecam oleh orang tua dan orang dewasa lainnya. Teknik lainnya mungkin dengan cara berinteraksi secara langsung dengan orang dari individu kelompok yang berbeda. Ketika hal ini terjadi dengan kondisi tertentu, prasangka dapat berkurang. Mungkin ada beberapa contoh prasangka dalam kehidupan sehari-hari yang kita biasa alami adalah contoh dosen yang terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, contoh orang yang berprasangka baik terhadap dosen tersebut mungkin mereka beranggapan bahwa mungkin dosen tersebut terkena macet atau ada masalah lain di dalam perjalanan. Sedangkan orang yang berprasangka buruk terhadap dosen akan berpikir bahwa dosen tersebut sengaja untuk lambat masuk ke dalam kelas. Adapun contoh lainnya adalah konflik realistis. Sebagai contoh, konflik antara dua kelompok penggemar K-pop atau bisa disebut sekarang dengan artis Korea ya, BTS, ARMY atau apapun itu, Blackpink. Bisa saja muncul prasangka yang buruk terhadap kelompok. Meskipun sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa dalam kelompok tersebut. Oke, mungkin itu contoh dari prasangka dalam psikologi sosial. Lanjut ke materi selanjutnya adalah prasangka berdasarkan gender, sifat dasar, dan dampak. Saksima prasangka yang didasari oleh gender mempengaruhi lebih dari setengah umat manusia. Saksima sebenarnya terjadi dalam dua bentuk yang berbeda. Saksima yang berupa kebencian yang melibatkan keyakinan negatif tentang wanita, dan saksima yang halus yang melibatkan keyakinan positif terhadap wanita. Penemuan terakhir mengindikasikan bahwa manusia menghadapi lebih banyak hambatan daripada pria dan karirnya. Tetapi dengan mengadopsi strategi yang efektif, wanita dapat mengatasi hambatan dan mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi. Adapun contoh dampak dari prasangka, salah satunya adalah mungkin hati tidak tenang atau cemas. Hidup pun jadi tidak bahagia jika kita berprasangka buruk terhadap orang, selalu berpikiran negatif. Ya, dan banyak lagi hal-hal yang akan kita lakukan jika kita selalu berpikiran negatif dan berprasangka buruk terhadap sesama kita atau terhadap individu atau terhadap kelompok. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya juga di sini masih belajar untuk cara menjelaskan atau memahami materi. Adapun kata-kata yang keliru atau salah saya ucapkan atau dengan materi yang kurang cocok, saya mohon maaf.
Dan di sini juga saya masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi dan memahami materi untuk lebih baik lagi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.